Mari kita bukan Alkitab kita pada pagi hari ini. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Dan Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mungkin begitu saja yang bisa kita baca firman Tuhan pada malam hari ini. Yang perlu kita ketahui, firman Tuhan ini disampaikan kepada Thomas karena Thomas juga pada saat itu belum percaya sepenuhnya kepada Yesus. Oleh karena itu, Yesus mengatakan kepada Thomas bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Dan tentu juga kita melihat di surat-surat yang lain, di Injil yang lain, bahwa Tuhan juga mengatakan, "Bapa dan aku, kami adalah satu." Dan begitu juga firman itu adalah Allah. Allah adalah firman. Ya, tentu yang perlu kita yakinkan bahwasanya firman Tuhan ini dinyatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus turun dari langit menjadi seorang manusia, merasakan bagaimana penderitaan di bumi. Dan tentu di dalam hal ini bisa kita cek di kitab-kitab lain, ya, tidak ada kata seperti ini. Tidak ada firman Tuhan ini di kitab-kitab lain selain di Alkitab. Dia memberikan janji kepada kita, Dia akan menyediakan tempat bagi kita semua, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu di dalam hal ini marilah kita percaya bahwasanya Tuhan Yesus yang telah memberikan pertolongan kepada kita selagi kita di bumi. Dan tentu harapan Tuhan kita Yesus Kristus supaya kita juga hidup selama-lamanya, hidup kekal. Oleh karena itu, marilah kita percaya, mari kita memuji Tuhan, mari kita saling mengasihi sesama manusia. Karena ajarannya yang luar biasa, tidak pernah memusuhi orang lain.
Tentu di dalam hal ini pada saudara-saudara seiman, setanah air, sedunia, marilah kita mengasihi sesama manusia. Jangan kita membenci. Membenci itu adalah dosa. Oleh karena itu, marilah kita berteguh tegar kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk mencari kerjaan surga. Ya. Karena hidup ini di dunia hanya sementara. Dan yang perlu kita taati, kita percayain bahwasanya Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran, tidak ada yang sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku." Dan di kitab yang lain, di ayat yang lain mengatakan, "Bapa dan aku, kami adalah satu." Dan di kitab yang lain juga mengatakan, firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Sampai akhir zaman tidak akan berubah. Ya. Dan kita puji Tuhan, kita seluruh orang Kristiani, kita percaya bahwasanya Yesus itu Maha tahu segala bahasa di dunia. Kenapa? Dia tahu seluruh bahasa yang ada di dunia. Buktinya seluruh isi Alkitab bisa diterjemahkan melalui bahasa masing-masing. Ya. Bukan hanya bahasa Yunani, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris saja, tetapi seluruh bahasa yang ada di muka bumi ini, Yesus tahu bahasanya. Kenapa? Karena Dia adalah Allah semesta yang menciptakan seluruh manusia di bumi ini. Ya. Dan itu yang perlu kita yakinkan, bahwasanya Yesus itu Maha tahu seluruh bahasa. Contoh, kalau kita orang Indonesia atau kita suku apa di Indonesia, ya, kalau kita tidak tahu bahasa Indonesia untuk membaca Alkitab, tentu kita bertanya-tanya apalah artinya ini. Tetapi karena Tuhan Yesus menerjemahkan, hamba-hambanya menerjemahkan melalui bahasa kita, bahasa suku, maka kita mengerti artinya memuji Tuhan, dan kita mengerti inilah Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, di dunia ini adalah Yesus tahu seluruh bahasa. Bukan hanya satu dia tahu bahasa, tetapi seluruh bahasa di muka bumi ini adalah dia tahu bahasa. Dan itu yang perlu kita syukuri. Alasannya kenapa? Dia tahu seluruh bahasa di muka bumi, supaya orang tidak hanya mendengar. Contohnya, kalau hanya dia tahu bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa ini, kalau kita orang Indonesia tidak ada bahasa Indonesia, tentu kita juga tidak percaya apa artinya. Mereka asal ngomong bahasa Inggris, bahasa Yunani. Tetapi karena Allah kita Yesus Kristus, Dia Maha tahu segala bahasa, maka diciptakanlah bahasa Indonesia oleh hamba-hambanya, ya, melalui hambanya. Oleh karena itu kita bersyukur kita mempunyai Alkitab diterjemahkan bahasa Indonesia. Dan begitu juga bahasa Ambon, bahasa Nias, ya. Seluruh bahasa suku yang ada di Indonesia tahu sesuai dengan Alkitab. Dan kita percaya bahwa kita suku Nias, suku Batak, suku Amur, suku Flores, Yesus tahu karena Dia menciptakan itu semua. Ya.
Dia menciptakan seluruh bahasa-bahasa itu. Maka dia tahu. Maka hambanya melakukan, menerjemahkan untuk melalui bahasa-bahasa suku. Supaya kita tidak bertanya-tanya. Dan supaya kita juga mengerti apa artinya firman Tuhan. Ya. Tentu inilah yang perlu kita syukurin, bahwasanya intinya Yesus adalah kehidupan kita. Karena firman-Nya mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Dan mungkin itu dulu yang perlu saya sampaikan video ini. Tentu bagi orang yang percaya, setiap hari mari kita renungkan hidup kita, supaya kita nanti dipanggil oleh Tuhan, kedatangan Tuhan, kita bersama-sama di tempat yang telah Dia sediakan bagi kita. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita. Dan semoga video ini menjadi kehidupan yang baru buat kita, dan kita tetap semangat memuji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kemudian bagi yang menonton video ini, marilah subscribe dan like, dan supaya saya lebih semangat untuk memberikan video-video selanjutnya bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu saja, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam kemenangan.